Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tadi Rudian. Nah, hujan sudah jeda ya beberapa hari, karena sebelumnya 1 bulan kemarin itu hujan setiap harinya tidak pernah berhenti. Nah, maka dari itu kemarin saya langsung melakukan proses fungisida ya, insek serta nutrisi daun sekaligus, karena sebelumnya ini kritis karena faktor cuaca di sini, padahal tidak terjebak airnya ya, sebab petani walaupun tidak sistem busut, sahabat tadi Rudian, termasuk yang sana juga ya, karena saya lakukan upaya untuk melakukan pestisida, insek dan fungi supaya ini tetap normal sehat pertumbuhannya, begitu sahabat tadi Rudian. Termasuk ini usia vegetatif yang usia 1 tahun, sahabat tadi Rudian, dan besok-besok saya akan review tanaman durian yang lainnya yang usia prageneratif, sekaligus merawat tanaman yang udah berbuah supaya dia tetap sehat, subur, dan tidak diganggu penyakit apapun. Baik sahabat tani, saya lanjut ke bawah, dan seperti inilah kondisi tanaman saya yang udah dilakukan penyemprotan pestisida dan insek seperti ini kemarin, karena sifatnya kontak ya sahabat tani, baik antrakol maupun kurakron sifatnya kontak. Jadi ketika masih ada bau-bau ya, hama tidak akan mulai mendekat, apalagi ini menempel karena tidak dicacarin oleh air hujan kemarin ya. Padahal ini tidak pakai perekat, itu yang saya khawatirkan ya, tidak pakai perekat, hujan turun, begitu sahabat tadi Rudian. Tapi nyatanya alhamdulillah untuk sementara tidak ada hujan setelah melakukan penyemprotan. Tetap belalang tidak mau mendekat ya, ataupun nanti jamur yang akan datang atau menyerang, mudah-mudahan bisa diatasi dengan penyemprotan kemarin. Saya tidak akan ke sana, saya ke sini aja dulu sahabat tadi. Kita cek yang lainnya. Nah, termasuk ini, termasuk yang di atas sana juga saya tidak keseluruhan saya periksa atau review, yang sempat-sempat aja begitu sahabat ini, karena jalannya ya lumayan letih lah, karena dari pagi atau dari siang tadi saya melakukan rutinitas aktivitas seperti melakukan proses penanaman pada tanaman alpukat. Nah, jadi yang kelihatan aja ya. Jadi sekiranya ini rusak sebelumnya oleh ulat ya, bisa diatasi dengan decis ataupun kurakron, bisa diselang-seling sahabat tadi Rudian. Ini jangan khawatir ketika 1 kali pun saya review lagi hasilnya bagaimana, karena yang saya gunakan ini sifatnya kontak. Jadi begitu kita semprotkan, otomatis langsung nyah dari daun-daun seperti ini, ataupun langsung pergi hamanya, kutu kebul ataupun apalah gitu ya, serangga dan lain-lain, begitu sahabat tadi. Baik, ke durian power sahabat tadi. Nah, ini dia untuk penyemprotan pestisida, insek, fungi dan lain-lain. Nah, sebelumnya kemarin di opening kan belum disemprot nih. Nah, kemarin ini hasilnya terakhir saya semprot ya seperti ini. Mudah-mudahan ya seterusnya akan saya lakukan ya untuk penyemprotan seperti biasa 2 minggu sekali sampai dia usia ini dewasa, begitu sahabat ya. Kalau dibantu dengan nutrisi daun ya, penyemprotan itu atau pemupukan, dia akan jauh lebih cepat sahabat tani dibanding dengan pupuk bawah, karena pupuk daun itu sekaligus melindungi dari serangan hama kutu kebul. Karena kutu kebul kan ini lebih fokus ke daun sama ulat, bukan kutu kebul aja, ulat-ulat juga ya, fokus merusak daun tanaman durian di sini. Tapi jangan lupa lakukan aja pemupukan atau gandasil seperti itu, yang mudah-mudah aja lah, yang murah meriah ya gitu sahabat tani. Jadi seperti ini hasilnya. Ini lumayan kan, 2 jengkal tangan saya atau 1 jengkal, ini 2 jengkalan lah awal tanam itu ya, sudah seperti ini hasilnya. Dan akan saya optimalkan terus penyemprotannya, dilakukan 2 minggu sekali supaya dia makin glowing, begitu sahabat tani Rudian. Termasuk ini nih, si durian duri hitamnya makin memanjang cabangnya, karena ini pernah diputus beberapa bulan kemarin. Ini cepat lagi tumbuh tunas barunya, ketok kuning, supaya memperkar ini ya batang utamanya. Kemudian udah begini tuh lari ke samping memanjang. Ini udah sangat kelihatan adaptif sekali, begitu sahabat tani Rudian. Ini tidak butuh waktu lama, insya Allah akan cepat besar.
begitu. Karena rajin sekali lakukan penyemprotan, insya Allah tanaman durian akan cepat besar. Selain melakukan penyangabul sama penyiraman gitu kan, tidak ada hujan lakukanlah penyemprotan, ada hujan stop dulu gitu sahabat tadi durian, supaya pertumbuhannya terus makin sehat, segar dan subur dan cepat berbuah begitu ya. Sebelumnya ini tidak meyakinkan tanam bibit kecil itu hari, dan alhamdulillah jika perawatannya benar, pengurusannya, insya Allah pohon durian tidak akan lambat untuk tumbuh sahabat tani durian. Nah seperti ini yang baru ditempel beberapa bulan, ya udah nempel, saya bantu juga dengan penyemprotan. Ini daun tua ini gugur, ini normal dalam pertumbuhan tanaman ya sahabat tani. Jangan takut karena dia akan mengeluarkan regenerasi baru dari mulai tunas-tunasnya keluar. Tuh, begitu sahabat tani. Ini adalah untuk super tembaga, tidak dilindungi dengan penyemprotan pestisida. Fungi itu akan sangat rentan atau mudah sekali diserang oleh jamur, begitu sahabat tani. Makanya itu antrakol itu bukan menyembuhkan sih, tapi melindungi sahabat tani durian ya. Jangan salah paham. Dia bukan untuk menyembuhkan tapi melindungi. Jadi ada perawatan khusus jika sudah terpapar begitu. Baik, saya akan review yang lainnya untuk masih ada waktu dan kesempatan. Termasuk si musangking ini. Kenapa kalau tidak dilindungi, apalagi dia munculkan tunas baru, terus baru, jelas harus kita lindungi ya sahabat tadi, daripada rusak sebelum terlambat. Mumpung dia adaptif, makanya saya cepat-cepat ambil inisiatif untuk melindungi tanaman durian ini dari terubus ya masa vegetatif, supaya tidak rusak, tidak stres ya, tidak burik. Begitu sahabat tani durian. Nah, begitu. Yang penting selagi penetrasi sinar matahari masuk ya, dia akan terus pertumbuhannya makin subur, dan nanti ada waktu digemburkan lagi sama saya nih ya. Bersihkan dulu gulma, tanahnya digemburkan supaya dia porositasnya tetap bisa diterobos oleh akar, untuk intensitas akar di sini sahabat tani durian. Baik, saya akan ke bawah, termasuk yang di sini. Tuh. Ini langsung saya review, nggak apa-apa kalau sifatnya kontak ini, saya percaya diri. Kalau kontak ini yakin sifatnya, begitu menyentuh hama yang di sekitaran atau nempel, kalau tidak mati ya mabuk. Begitu sahabat tani durian. Ya. Tuh, mungkin kalau memang pengen lari ini cabangannya panjang, nanti suatu waktu akan saya top pruning di sini. Sekarang juga nggak apa-apa, akan saya top pruning, akan saya potong. Begitu sahabat tani durian. Nah seperti ini, mumpung tidak ada hujan, asal syaratnya tidak ada hujan, tuh dia akan melebar ke pinggir. Karena duri hitam kalau nggak dikat dari awal ya, kalau nggak dikat dari awal tahu sendiri ya. Yang penting tidak ada hujan karena kambiumnya basah. Kalau nggak dikat dari awal, terus dia naik, sementara ininya kurus kan, ininya kurus. Nah setelah dikat begini kan akan lari kemari ke samping, lari ke samping sahabat tani, apalagi bentuk yang ngipas begitu. Dan ini kalau tidak ini yang akan jadi tunas baru ya, akan saya potong lagi bagian atasnya. Begitu, supaya dia tidak tumbuh cepat. Dia akan lari di sini pinggir, lihat aja nanti ya. Untuk apa tinggi-tinggi kalau dia kurus, lemas ya, untuk apa?
dibuat dulu ke pinggir, nanti ini menyusul, yang ini nyusul nanti dia. Nah, baik yang bawah. Oke. Seperti ini. Pokoknya kalau udah sifatnya kontak, ya jangan khawatir, sahabat tadi Rudian. Jangan cepat hilang hamanya. Kemudian saking ini juga, ya setelah digemburkan kemarin. Jadi kalau ada sekam bakar, silakan tabur di sini untuk menambah porositas dan kemudian mempertahankan pH tanah jika udah dikasih dolomit. Saya tidak akan ke sana ya, sahabat, ini cukup sini aja dulu. Dan mungkin sampai ke bawah, lalu kemudian saya bertolak dari kebun begitu, sahabat. Tuh. Ini bekas di top pruning, ini tumbuh dan ini kekar. Dan ini nanti melebar dia. Pinggir. Terus akan cek yang lainnya. Nah, kalau ini sebelumnya kuning, sahabat tani, karena payah ya, dihantam terus hujan. Lalu kemudian saya penyemprotan kemarin menyesal tidak bawa magnesium sulfat. Bukan tidak diingatkan, tapi ya gimana, lupa gitu. Tapi alhamdulillah dia mulai pulih kembali, mulai membaik. Dan nanti penyemprotan berikutnya akan saya gunakan magnesium sulfat. Begitu. Dan ini yang akan berbentuk P, akan saya pruning dari mulai sekarang. Ya, nanti supaya ini tidak ikut naik-naik ini. Tidak ikut-ikutan gitu. Akan saya potong yang sebelah sini ya. Biar dia rimbun ke samping dulu begitu, sahabat tani. Tuh. Ya 1 tahun lebih aja sudah seperti ini. Cepat ya kalau musangking tidak ada bermasalah dengan pH, dengan keseluruhan lah pokoknya. Cepat semua, bukan cuma musangking aja. Durian hitam juga. Yang ini keluar dia terus dan adaptif. Nanti ada waktu kan saya potong juga top pruning biar lari dulu ke pinggir dan tidak kurus juga batang primernya, sahabat tadi. Biarkan dulu dia sehat begitu untuk durian vegetatif. Baik, saya pindah ke bawah dan sekaligus bertolak dari kebun, sahabat tadi. Dan termasuk durian hitam yang ini. Tuh. Ini lambat laun ini juga ya, minggu depan nih kan saya top pruning supaya batang utamanya tadi itu yang saya bilang tidak lemas. Begitu, sahabat tani Rudian. Baik, saya akan pindah ke yang lainnya sekaligus bertolak dari kebun, sahabat tadi. Untuk penyemprotan ya, baik yang masih baru tanam yang udah ditanam beberapa tahun kemarin, tidak yang kelewat, sahabat tani. Ya, ini udah 1 tahun ya, tapi cepat tumbuhnya karena bibitnya lumayan agak tinggi kalau yang ini, sahabat tani Rudian. Selain itu tidak ada bermasalah, tidak becak, ya. Alhamdulillah sehat. Baik, saya akan pindah. Tuh seperti ini. Sangat cantik, sehat walafiat. Ini adalah untuk super tembaga yang pernah di top pruning 1 kali. Jadi banyak virus ya, bakterisida juga ya, boleh dilakukan kalau memang ada banyak bakteri pada tanaman durian. Yang ini juga, sahabat tani, termasuk yang dibawa keseluruhan lah ya. Nah, ini juga akan saya top pruning lambat laun ini. Bagian atas, cabang atas, supaya dia tidak lemas, sahabat tani Rudian. Sebentar saya cut dulu ya bagian atas. Sudah saya cut. Ini juga ya, supaya dia lari ke pinggir, tidak terus naik dia, sahabat tani.
Baik, saya review yang lainnya. Nah, termasuk yang ini harus saya top pruning juga nih kalau ada waktu nih. Karena dia terus naik, maka saya top pruning bentar lagi tuh. Bagiannya ujung sekali. Ya, biar dia terus melebar ke pinggir dan ya batang utama tapangin kokoh, kekar dan tidak mudah roboh begitu sahabat tadi. Ini termasuk sana musangking yang udah regeneratif. Begitu ya. Ini sebentar lagi kan saya lakukan top pruning untuk masih ada waktu sahabat tani dan tidak ada hujan. Sangat sehat daunnya ya sahabat tani, ya Allah, hijau ini kampung. Baik, terima kasih, salam hormat semuanya, salam petani saya, dan saya harus bertolak dari kebun untuk pulang dan sekaligus bersih-bersih. Terima kasih banyak bagi yang sudah menyaksikan, mohon maaf atas segala kekurangannya. Salam hormat semuanya, salam petani Indonesia, dan ketemu lagi di video saya berikutnya seputaran tentang tanaman durian dan tanaman-tanaman yang lainnya yang saya tanam di kebun saya. Terima kasih sahabat tani Rudian. Salam hormat semuanya, salam petani Indonesia dan akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.